Hai, selamat datang kembali di Airalun Podcast. Kalau kamu sampai di episode ini, mungkin kamu sedang berada di titik hidup yang tidak sepenuhnya jelas arahnya. Mungkin kamu sedang menjalani hari seperti biasa, tetapi di dalam dirimu ada sesuatu yang terasa kosong. Atau mungkin kamu sedang benar-benar merasa bingung, tidak tahu harus melangkah kemana. Dan di tengah semua itu, ada satu perasaan yang cukup sering muncul, yaitu perasaan bahwa kamu seharusnya sudah lebih jauh dari ini. Seharusnya sudah lebih jelas arahnya, seharusnya sudah lebih tahu arah hidupmu. Namun kenyataannya kamu masih stuck di sini, masih mencoba memahami, masih mencoba mencari, dan mungkin tampak terasa berat. Di episode kali ini kita akan mencoba memberi jawaban yang cepat. Kita tidak akan mencoba mempercepat proses, kita akan melakukan sesuatu yang jarang dilakukan dalam kehidupan modern saat ini. Kita akan berhenti sejenak dan benar-benar melihat fase tidak jelas ini dengan lebih dalam lagi. Jika kamu pernah merasa tertinggal, salah satu alasannya mungkin karena apa yang kamu lihat dari orang lain terlihat begitu jelas. Seolah-olah mereka tahu apa yang mereka lakukan, seolah-olah mereka memiliki arah, seolah-olah hidup mereka sudah tersusun dengan rapi. Namun, ada satu hal penting yang sering tidak terlihat. Kita tidak pernah benar-benar melihat keseluruhan hidup seseorang. Kita hanya melihat bagian yang sudah siap untuk dilihat, bagian yang sudah dirapikan, bagian yang sudah memiliki bentuk. Yang tidak terlihat adalah keraguan mereka, ketakutan mereka, fase mereka yang tidak jelas, waktu-waktu ketika mereka juga tidak tahu harus kemana arahnya. Karena bagian itu jarang dibagikan, jarang diperlihatkan, jarang pula dibicarakan. Akibatnya, kita mulai membandingkan kehidupan kita yang penuh dengan kebingungan ini dengan kehidupan orang lain yang terlihat jelas. Dan dalam perbandingan seperti itu, kita hampir selalu merasa tertinggal. Ada satu kesalahan cara pandang yang cukup umum terjadi. Kita sering menganggap bahwa hidup seharusnya selalu terlihat jelas, seolah-olah jika kita tidak tahu arah berarti ada yang salah. Padahal jika kita melihat kehidupan dengan lebih jujur, ketidakjelasan itu justru adalah bagian yang sangat normal terjadi. Tidak ada orang yang hidupnya selalu jelas arahnya. Tidak ada orang yang selalu tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan orang-orang yang terlihat sangat yakin pun dengan hidupnya juga pernah melalui fase di mana mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Namun karena kita jarang melihat fase itu, kita mulai menganggap bahwa kebingungan itu sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Masalahnya bukan hanya pada ketidakjelasan itu sendiri, masalahnya adalah tekanan untuk segera keluar dari ketidakjelasan itu. Kita merasa bahwa kita harus segera menemukan jawaban, harus segera tahu tujuan hidup, harus segera tahu arah yang kita lalui. Tekanan ini datang dari banyak tempat, misal dari lingkungan, dari keluarga, dari masyarakat, dan seringkali dari diri kita sendiri. Kita tidak nyaman dengan ketidakpastian, kita tidak nyaman dengan tidak tahu, sehingga kita mencoba mempercepat proses. Namun, ada satu hal yang perlu kita sadari, tidak semua hal dalam hidup bisa dipercepat. Ada hal-hal dalam hidup yang hanya bisa dipahami melalui waktu, melalui pengalaman, melalui perjalanan yang tidak selalu lurus. Menemukan arah hidup adalah salah satu hal tersebut. Ini bukan sesuatu yang bisa ditemukan hanya dengan berpikir lebih keras, bukan sesuatu yang bisa diputuskan dalam satu malam. Arah hidup sering terbentuk dari pengalaman yang kita jalani, dari hal-hal yang kita coba, dari hal-hal yang kita pelajari tentang diri kita sendiri. Memaksa diri untuk segera menemukan arah seringkali hanya membuat kita memilih sesuatu yang sebenarnya belum benar-benar kita pahami. Ada satu hal yang menarik tentang fase ketidakjelasan ini. Di fase ini, kita mulai tidak bisa lagi hanya mengikuti arus. Kita mulai dipaksa untuk melihat diri kita sendiri. Bukan versi diri kita yang diharapkan oleh orang lain. Bukan versi diri kita yang terlihat baik dari luar, tetapi diri kita yang sebenarnya.
apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, apa yang sebenarnya penting bagi kita. Dan proses ini tidak selalu nyaman, karena melihat diri sendiri dengan lebih jujur seringkali berarti menghadapi hal-hal yang selama ini kita hindari. Ada juga bagian lain dari fase ini yang jarang dibicarakan, yaitu kesunyian. Ketika kita tidak lagi mengikuti jalur yang jelas, kita sering merasa sendirian, seolah-olah orang lain sudah bergerak maju, sementara kita masih diam di tempat. Namun, kesunyian ini bukan selalu hal yang buruk. Kadang justru di dalam kesunyian itulah kita mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan, yaitu suara diri kita sendiri. Arah hidup sering dibayangkan sebagai sesuatu yang besar, sebagai suatu keputusan besar yang akan menentukan segalanya. Namun, dalam banyak kasus, arah hidup justru terbentuk dari hal-hal kecil. Hal-hal yang kamu coba hari ini, hal yang kamu pelajari di minggu ini, hal yang membuatmu merasa sedikit lebih hidup. Dari hal-hal kecil ini, perlahan arah hidup mulai terbentuk tanpa kita sadari, tanpa kita paksa. Salah satu hal yang paling sulit dalam fase ini adalah mempercayai proses. Karena kita tidak bisa melihat hasilnya dengan jelas, kita tidak tahu kapan semuanya akan menjadi lebih jelas. Namun, hidup sering bekerja dengan cara seperti ini. Kita menjalani prosesnya dulu, baru kita memahami maknanya di kemudian. Coba sekarang berhenti sejenak dan tanyakan pada diri kalian masing-masing dengan jujur. Apakah kamu benar-benar tersesat atau kamu hanya sedang berada di fase di mana kamu belum menemukan arah? Dua hal ini terlihat mirip memang, namun sebenarnya sangat berbeda. Tidak apa-apa kok jika hidupmu belum jelas arahnya. Tidak apa-apa pula jika kamu masih mencari. Tidak apa-apa pula jika kamu belum tahu, karena mungkin kamu tidak tersesat, kamu hanya sedang berada di bagian dari perjalanan yang memang belum memiliki peta. Sekian dulu ya episode 15 kali ini. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dan mendengarkan Airalun Podcast episode ke-15 ini. Jika kamu sedang berada di fase ini, semoga kamu bisa sedikit lebih tenang, sedikit lebih sabar, dan sedikit lebih percaya bahwa kamu sedang berada di jalanmu sendiri. Sampai bertemu di episode berikutnya. See you teman-teman, terima kasih, bye-bye.